Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Aziza Putri, biasa dipanggil Nadia dengan NIM 8111421390. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional demi memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional. Mengacu pada pasal 38 ayat 1, Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa ada 4 sumber hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, ada asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, ada putusan-putusan pengadilan, dan ada ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Dalam peraturan Mahkamah Agung internasional ini dapat dibagi lagi ke dalam sumber primer dan sumber subsidiar. Sumber-sumber utama atau sumber-sumber primer yang terdiri atas perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Sumber-sumber tambahan atau sumber-sumber subsidiar itu terdiri menjadi keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Sumber-sumber hukum internasional juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Stock, yang menyebutkan bahwa sumber-sumber hukum material internasional sebagai berikut. Yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada traktat, yang ketiga ada putusan pengadilan atau badan arbitrasi, dan yang keempat ada karya-karya yuridis. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa sumber-sumber hukum internasional sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian-perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum, dan yang keempat ada putusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Perjanjian internasional atau International Convention adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan persetujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969 VCLT 1969 merupakan persetujuan yang dilakukan negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Kebiasaan internasional atau international custom, menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Dalam pasal 38 ayat 1 sub B Statuta Mahkamah Internasional mengatakan international custom as evidence of general practice accepted as law, artinya hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Prinsip hukum umum atau the general principle of law, yang dimaksudkan dengan prinsip hukum umum ialah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat, untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab tidak bisa diganggu-gugat dengan terkait HAM, putusan pengadilan internasional, dan pendapat para pakar atau judicial decision and the teaching of the most qualified public. Putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 IJC Statu merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Sekian mengenai sumber-sumber hukum internasional, semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi setiap yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.